sampah kota menjadi permasalahan di seluruh kota, bukan saja di Indonesia, di dunia ya. Kita secara khusus lihat bahwa timbunan sampah itu terus meningkat, tempat pembuangan akhir overload, kadang kita sulit sekali mencari lahan TPA yang baru gitu. Dan kita juga perlu sebenarnya memikirkan benar-benar upaya untuk pemilahan dan daur ulang sampah yang harapannya itu bisa mengatasi timbunan sampah ini secara signifikan. Nah, untuk membantu mengatasi timbunan sampah tersebutlah maka BPPT perlu melakukan inovasi teknologi, karena memang itu sesungguhnya peran BPPT, melakukan perkayasaan, melakukan audit teknologi, clearing teknologi, alih teknologi, hingga kepada tahapan hilirisasi daripada teknologi itu. Mematangkan upaya penguasaan teknologi itu melalui teknologi readiness level. Nah, kita ingin menguji sekarang pembangkit listrik tenaga sampah yang telah dikembangkan oleh BPPT ini, teknologi readiness levelnya seperti apa ya sampai saat ini. Karena sejak kita membangun PLTSA di Bantar Gebang, sejak 2017 yang masuk sebagai usulan, tahun 2018 itu saya ingat sebagai deputi TPSA saat itu, sebelum Pak Yudi sekarang di TPSA, kita melaksanakan groundbreaking pembangunan pada tanggal 21 Maret ya 2018. Dan setahun kemudian 25 Maret 2019 itu kita melaksanakan peresmian pengoperasiannya. Artinya sudah melaksanakan proses commissioning ya. Nah, alhamdulillah saya kira dari laporan yang saya terima sampai bulan Oktober 2020 ini operasional dari PLTSA ini sudah mencapai 184 hari dengan maintenance 84 hari. Jumlah sampah yang terbakar sudah melebihi 8.000 ton dan listrik yang dihasilkan itu sekitar 374,6 megawatt hour ya. Luar biasa menurut saya. Tapi itu masih skala 100 ton ya. Teknologi readiness level ini ya harus kita pastikan agar PLTSA ini peralatan-peralatan yang bekerja secara sustainable, juga memastikan emisi gas buang yang dihasilkan itu memenuhi baku mutu emisi ya, seperti yang ada di dalam Peraturan Menteri LHK nomor 70 tahun 2016. Saya berterima kasih kepada tim PLTSA, Bu Meni, dan teman-teman semua yang telah membantu kelancaran pembangunan ini, dan saya apresiasi keseluruhan para prekayasa peneliti Pusat Teknologi Lingkungan didukung oleh berbagai stakeholder. Saya tidak lupa menyebutkan Kementerian PUPR, Kementerian KLHK, ini yang hadir hingga kepada Pak Menko Maritim dan Investasi sendiri, serta Pak Menteri Riset Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional, ini benar-benar mendorong upaya kita untuk memanfaatkan. Ya. Selain itu membangun confidence kita bahwa kita anak bangsa bisa merancang dan kemudian menggandeng berbagai EPC company yang ada di sini, perusahaan-perusahaan EPC yang pastinya akan mengedepankan bangga buatan Indonesia. Ya. Kemudian saya juga mengharapkan bahwa ke depan kita akan terus menggulirkan mediasi antara yang pro dan kontra terhadap pengolahan sampah secara termal ini. Karena kita sudah bisa melihat begitu banyak negara yang melakukannya. Ya.
Di Jepang malah menjadi salah satu main driver daripada pengolahan sampah ini adalah dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah, ya, atau pembangkit listrik tenaga termal, ya, untuk mengharmonisasi seluruh ekosistem, karena itu bagian daripada Sustainable Development Goal. Nah, saya harap apa yang sudah dilaksanakan itu tidak berhenti pada pilot plan, tapi kita akan terus menguasai teknologi sehingga rancang bangun secara lokal ini akan terus berdampak, karena sesungguhnya kalau itu menghasilkan inovasi, ya, inovasilah yang akan menghela pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan semua negara akan bergerak dari efisiensi driven ekonomi menjadi innovation driven ekonomi. Ya. Karena dia akan menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi melalui kiprah daripada berbagai perusahaan lokal Indonesia yang melaksanakan hilirisasi daripada pembangkit listrik tenaga termal ini. Ya. Nah, ke depan kita akan mengatasi permasalahan nasional ini lebih luas lagi, akan datang ke kawasan strategis pariwisata prioritas seperti di Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado, Bitung. Ya, ini kita harapkan dapat terrealisasi. Dan saya sudah meminta agar BPPT segera melaksanakan, menyelesaikan, ya, bukan melaksanakan, karena telah kita mulai pada saat kita sedang memasuki tahapan pandemi COVID di awal-awal itu, ya, di sekitar bulan April, ya. Itu BPPT melaksanakan kajian dan desain awal insinerator modular, ya, bersama dengan Kementerian PUPR. Dan pada saat itu Pak Dirjen, Pak Danis juga sangat menyemangati kita untuk segera menyelesaikan, mestinya di bulan September ini hasil kajian yang lalu terhadap insinerator modular di Labuan Bajo itu telah diserahkan, ya. Coba dicek Pak Deputi, Pak Yudi, apakah sudah diterima oleh Pak Dirjen, Pak Danis. Karena sesungguhnya nanti dari kajian inilah scaling up daripada pembangkit listrik tenaga termal ini, ya, secara termal, pembangkit listrik tenaga sampah ini akan kita viralkan, kita akan replikasi, ya, dengan kematangan teknologi yang terus-menerus. Misalnya juga kita harus lengkapi dengan WWTP, Wastewater Treatment Plan, ya. Nah, ini kan juga menjadi challenge bagi kita, ya. Juga inovasi-inovasi lain yang memang datang bersamaan dalam upaya kita scaling up dari pilot plant menjadi industrial grade dari pembangkit listrik tenaga termal. Itulah sesungguhnya peran kuat dari BPPT. BPPT yang solid smart speed ini akan mampu menguasai seluruh rancangan dari upaya kita, misalnya dryer conveyor, bisa juga kita bicara tentang RDF, ya. Nah, ini juga merupakan upaya kita meningkatkan teknologi RDF ini dengan TKDN maksimal. Kalau boleh kita sebut maksimal, kalau tidak ya kita sebut sebagai optimal, ya. Refuse derived fuel ini kan sekarang sedang kita upayakan clearing teknologinya supaya seluruh unsur-unsur komponen lokal yang mengedepankan tingkat komponen dalam negeri TKDN sesuai dengan Perpres nomor 55, ya, terkait dengan peningkatan produksi dalam negeri P3DN yang diampu oleh Menko Maritim dan Investasi, ini
bersama-sama kita semua itu dapat betul-betul kita laksanakan. Bapak Ibu, para peserta webinar yang saya banggakan, semoga acara webinar kita ini dapat terus menjadi pilar-pilar yang meningkatkan peran dan kontribusi seluruh stakeholder dalam sebuah ekosistem inovasi, termasuk BPPT sebagai lembaga pengkajian dan penerapan teknologi menjalankan tugasnya, mendorong pembangunan yang berkelanjutan, menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebagai penghela pertumbuhan ekonomi Indonesia, menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi itu di dalam paradigma barunya di Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perencanaan pembangunan nasional. Demikian saya kira yang ingin saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi kita semua dalam mengemban tugas-tugas kita, dalam tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Teknologi diperlukan dalam rangka untuk mengolah sampah ke depan, dan kami menyadari di Kementerian PUPR kami punya keterbatasan dalam menguasai teknologi terkini. Ini khususnya untuk hal sampah termal. Jadi kenapa kami juga menginisiasi kerjasama dengan BPPT misalnya, karena memang kami meyakini di BPPT banyak resource yang sekiranya nanti bisa membantu kami dalam rangka untuk bisa mengimplementasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penanganan sampah ini dengan berbasis teknologi terkini. Jadi kami sudah ada kerjasama antara Ditjen Cipta Karya dengan Kepala BPPT, bagaimana nantinya dalam memberikan memberikan suatu inovasi dalam rangka untuk penerapan teknologi di bidang infrastruktur permukiman, jadi termasuk juga persampahan yang sekiranya memang bisa disupport dengan resource BPPT yang ada saat ini, gitu ya. Jadi kalau kami untuk yang bidang persampahan khususnya memang terkait dengan upaya yang diperlukan oleh kami dalam rangka untuk penelitian dan pengembangan teknologi infrastruktur bidang persampahan khususnya, dan juga nanti ada kegiatan diseminasi dan juga sosialisasi, dan yang penting adalah terkait dengan pendampingan teknis ya, terkait dengan bagaimana nantinya pelaksanaan teknologi advance tersebut bisa diterapkan di kegiatan-kegiatan di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Jadi saat ini tadi juga disampaikan oleh Pak Tamam pada saat sambutan bahwa memang dalam rangka untuk mendukung pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional misalnya, kami dibantu oleh BPPT tahun ini mencoba mencoba untuk menerapkan teknologi incinerasi di TPA Warloka di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, mungkin bisa dilanjut saja untuk tayangannya. Jadi kami dibantu BPT dari mulai perencanaan, nantinya pendampingan dalam pelaksanaan, dan juga pada saat nanti pengoperasian dari prasarana terbangun. Jadi ini kemarin baru dimulai bulan lalu kontraknya gitu ya. Jadi ya secara lingkup memang ada beberapa item pekerjaan di sana. Jadi selain memang untuk mesin insineratornya sendiri dan juga sistem pencegahan pencemaran udara, juga ada pengolahan awal gitu ya, ada sistem pretreatment yang diterapkan di sana, dan tentu juga ada beberapa bangunan pendukung lainnya gitu ya, baik yang untuk hanggarnya, kemudian jalan operasional, jembatan timbang, dan yang lainnya ya, mungkin kantor atau laboratorium.
Nah, ini diharapkan walaupun kemarin sebenarnya targetnya akhir tahun 2020 bisa selesai, tapi mohon maaf karena ada permasalahan di pelelangan kami, gitu ya, jadi akhirnya ini ada agak mundur dan kemungkinan baru tahun 2021, gitu, dalam artian bisa jadi Maret atau April, gitu ya, selesai pelaksanaan untuk nantinya bisa komisioning. Nah, ini tentu juga menjadi tantangan kami, gitu ya, karena ini menjadi yang pertama bagi kami membangun prasarana dengan teknologi generator ini, dan kedua tentu terkait dengan paskanya, gitu ya. Ini karena keterbatasan dari pemerintah daerah, baik dari sisi SDM, kelembagaan maupun pembiayaan. Nah, ini menjadi bagian juga dari kami karena memang ini dalam rangka untuk mendukung kawasan pariwisata nasional. Jadi memang kami masih ada upaya-upaya dalam rangka untuk bisa membantu nantinya pemerintah daerah untuk pengelolaan. Mudah-mudahan nanti karena ini di KSPN ya, ada pengelolaan sendiri di pariwisata tersebut yang memungkinkan nanti juga selain mengelola kawasan wisatanya, juga mengelola infrastruktur terbangunnya. Karena kebetulan Kementerian PUPR cukup banyak membangun prasarana di KSPN ini ya, tidak hanya kami di persampahan, tapi ada juga rekan-rekan kami juga yang membangun air minum, kemudian juga yang terkait dengan pengembangan kawasan sendiri. Mudah-mudahan nanti pengelola kawasan pariwisata ini bisa dimungkinkan mengelola prasarana insinerator tersebut. Nah, kemudian Bapak sekalian, kami juga membantu upaya-upaya optimalisasi ini ya dalam rangka untuk mengoptimalkan operasionalisasi dari PLTSA Bantar Gebang, gitu ya. Kami mendapatkan hasil evaluasi dari teman-teman BPT bahwa memang diperlukan pengolahan awal, gitu ya, dalam rangka untuk bisa pemilahan, membuat sampah menjadi homogen, terus kemudian meningkatkan kualitas sampah sebelum nantinya dimasukkan ke bunkernya untuk pembakaran. Nah, ini yang tahun ini juga kami punya kegiatan dalam rangka untuk membangun fasilitas pretreatment di PLTSA Bantar Gebang. Mudah-mudahan dengan apa yang kami sediakan dalam rangka untuk penyediaan peralatannya, lebih banyak ke peralatan ini sebenarnya, nantinya memang bisa benar-benar bisa meningkatkan efisiensi dari fasilitas PLTSA yang sudah dibangun melalui kerjasama antara BPT dengan Pemprov DKI Jakarta. Mengingatkan Pak Pras untuk 5 ya, Pak. menit. Monggo Pak. Lanjut saja. Ini mungkin sedikit agak berbeda dari yang untuk thermal. Jadi ini tadi disampaikan Pak Hamam juga, ini salah satu alternatif bagaimana mengubah sampah menjadi energi sebenarnya. Ini membuat sampah menjadi RDF atau refuel. Sebenarnya kami juga sudah membangun di di Cilacap bersama dengan KLHK dan akan memulai tahun ini. Kita sudah mulai dengan kerjasama dengan ISDM, Kementerian ISDM bersama dengan PT PLN dan Indonesia Power untuk nantinya mengolah sampah yang nantinya akan dipakai sebagai co-firing pengganti batu bara di PLTU yang dikelola oleh Indonesia Power. Ini kapasitas kecil, 30 ton per hari, dan kemungkinan kami akan juga berupaya untuk bisa scale up, tapi tentu juga tergantung dari kemampuan dari PT PLN atau Indonesia Power dalam menampung menampung sampah yang atau RDF yang dihasilkan dari plan RDF ini. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian, ini mungkin khusus untuk yang dari kota kabupaten yang memang punya tanggung jawab dalam rangka untuk pengelolaan persampahan. Jadi seandainya berkeinginan misalnya ya dalam rangka untuk mendapatkan fasilitasi dari Kementerian PUPR untuk dibantu pengelolaan persampahannya. Jadi ada beberapa kriteria kesiapan, kami sebutnya jenis kriteria yang memang diperlukan dalam rangka untuk bisa kami bantu, kami fasilitasi melalui investasi dalam pembangunan entah itu TPS 3R, TPST, TPA. Jadi pertama memang ada minat dan kesediaan menerima aset, kemudian tentu kesesuaian dengan tata dengan pemilihan lokasi TPA maupun TPST misalnya. Terus kemudian juga yang nggak kalah penting adalah ketersediaan dan
pemerintahan dan juga dilengkapi dengan dukungan entah itu KLUPL atau AMDAL. Kemudian tentu kesediaan untuk membiayai operasional dan juga melengkapi dengan kesiapan lembaga yang mengelola. Dan kalau yang nomor 7 ini terkait dengan memang kami berharap kalau ada lokasi, jangan hanya lokasi yang di hutan gitu ya, tapi sudah ada aksesnya, jadi kami tidak berat dalam rangka untuk bisa melaksanakan pembangunan. Dan untuk yang ke-8 ini khusus untuk yang RDF gitu ya, memang ketersediaan dari off-taker itu sangat penting, karena tidak mungkin nanti kita menghasilkan RDF, terus nggak ada yang beli, ya jadi sampah lagi gitu ya. Jadi memang off-taker menjadi bagian penting kalau kita dalam rangka untuk menerapkan RDF. Lanjut, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan bagaimana kita bisa menerapkan pengelolaan sampah dengan basis teknologi, tentu banyak tantangannya gitu ya. Jadi pertama memang dari sisi teknologi sendiri kita akui kita masih belum sepenuhnya gitu ya menguasai, walaupun saya yakin di BPT juga ada banyak resource di situ. Tapi kalau kita lihat nantinya prasarana ini harus diserah terimakan kepada pemerintah daerah gitu ya, tentu kita juga perlu melakukan sesuatu gitu ya, yang nantinya menyiapkan pemerintah daerah dalam rangka untuk bisa mengelola gitu ya. Nah ini yang mungkin tantangan di kami ini terkait dengan bagaimana kami menyiapkan perencanaan, nanti bisa melaksanakan, ini bagian dari kami di pusat misalnya, yang masih juga perlu untuk peningkatan ya, karena memang kami selama ini belum banyak berpengalaman untuk bidang pengelolaan sampah dengan misalnya teknologi thermal gitu ya. Ya ini yang mungkin kami perlu banyak bekerjasama dengan para pihak, ini khususnya dengan BPT. Nah, terkait dengan pengaturan juga begitu. Saya yakin kalau dari sisi pengaturan juga cukup lengkap sebenarnya. Cuman bagaimana nantinya pengaturan yang ada bisa diterapkan gitu ya. Jangan sampai kita buat peraturan baru lagi yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Nah ini yang sekiranya memang kita perlu jadi perhatian, dan juga masalah perilaku masyarakat ini ya, karena memang kita di sampah ini tidak hanya cukup menyediakan infrastruktur, tapi bagaimana mengubah perilaku masyarakat itu yang sebenarnya juga menjadi tantangan gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman di KLHK maupun Kementerian Kesehatan punya program yang efisien untuk bisa meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka untuk pengelolaan persampahan. Nah, kemudian juga masalah kelembagaan, ini karena nantinya walaupun dimungkinkan sebenarnya ya, ada KPBU misalnya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, tapi sebenarnya juga karena tugas utamanya di pemerintah daerah, jadi mau tidak mau kelembagaan di daerah ini juga menjadi faktor yang krusial gitu ya, dalam rangka untuk peningkatan pengelolaan persampahan ini. Jadi mudah-mudahan Wali Kota Bupati juga memandang perlu keberadaan dari lembaga yang mengelola sampah gitu ya. Ada pemisahan antara operator dan regulator gitu ya. Jadi memang perlu operator sendiri gitu ya. Apalagi nanti kalau seandainya seperti di Cilacap misalnya kan kerjasama dengan swasta gitu ya. Jadi mau tidak mau memang harus perlu disiapkan lembaganya dengan cermat. Nah, tentu juga yang masalah utama terkait dengan masalah finansial, karena tentu dengan masalah teknologi yang diterapkan ada konsekuensi dengan biaya gitu ya. Ini yang juga menjadi tantangan, karena kalau misalnya yang kami terapkan di Cilacap untuk RDF misalnya, ini kita ngomong agak di luar yang thermal ini, di mana peralatannya itu fully impor gitu ya, ya mungkin mudah dalam dalam pengadaannya gitu ya, tapi tentu tidak tidak mendukung apa yang menjadi tujuan bagaimana kita untuk mendorong lokal konten yang lebih tinggi gitu ya. Nah, ini mungkin juga peran BPT diperlukan di situ ya, dalam rangka untuk nantinya bisa menekan biaya investasi maupun nanti biaya untuk pengoperasian gitu ya. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa tidak semua kota kabupaten punya kapasitas fiskal yang cukup untuk bisa mendanai pengelolaan persampahan ini, dan saya sudah gembira dari KLHK sudah mendorong untuk upaya membantu kota kabupaten mendapatkan bantuan untuk tipping fee-nya dari Kementerian Keuangan yang sekiranya memang bisa membantu kota kabupaten dalam rangka untuk membiayai operasional pemeliharaan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan nanti bisa ada feedback yang memungkinkan kami untuk bisa memperbaiki kebijakan dan program kegiatan kami ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.